Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Media hari ini. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dian Toniksi akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan informasi yang menarik, aktual dan terpercaya. Rabu 4 Desember 2024, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah melakukan pertemuan ke-11 mereka. Pada pertemuan ke-11 ini merupakan pertemuan membahas terkait pembuatan proposal liputan investigasi. Setiap kelompok harus menyiapkan proposal liputan investigasi masing-masing yang akan nantinya dipresentasikan di depan kelas. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Dian yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai pembahasan proposal liputan investigasi pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Ya baik, saya Dian bersama kameramen Muhammad Arya Kusuma yang sudah berada di ruangan kelas kampus 2 UIN/SMH Banten yang akan melaporkan hasil pembahasan pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik pemirsa, kelompok satu ini membawakan kasus tentang pungli parkir yang mana kasus ini sudah banyak terjadi, bahkan sering terjadi beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat tertentu seperti minimarket, Alfamart, dan Indomart yang sudah jelas terdapat tulisan parkir gratis. Tapi banyak orang yang malah memanfaatkannya dengan memberikan tarif pada tempat parkir yang sudah jelas tempat tersebut gratis untuk parkir. Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini tidak seperti pada pertemuan biasanya. Tidak ada penampilan per kelompok yang menampilkan kegiatan news anchor, dikarenakan semua kelompok sudah melakukan tugas mereka masing-masing. Dan melanjutkan apa yang akan dibahas pada hari ini, yakni mengenai proposal liputan investigasi, yang mana terdapat 3 kelompok yang akan menjelaskan proposal liputan investigasi mereka masing-masing. Ingin membawakannya isu atau kasus yang seperti apa yang termasuk ke dalam liputan investigasi. Kemudian dilanjut dengan kelompok 2, yakni mengangkat isu terkait banding UKT, yang mana kasus ini sudah lama terjadi dan membuat bingung, bahkan tidak masuk akal dengan sistem atau kebijakan yang diambil oleh kampus. Sebab banyak mahasiswa yang mengajukan banding UKT, akan tetapi hasil banding tersebut banyak yang tidak sesuai dan tidak masuk akal. Ada beberapa yang mendapatkan banding pengurangan UKT besar, kecil, dan bahkan ada pula yang hanya mendapatkan selisih 8.000 saja. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya seperti apa perhitungan yang digunakan oleh kampus untuk banding UKT ini? Ini tentunya menjadi tantangan yang besar untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kampus ini. Baik pemirsa, lanjut pada kelompok ketiga, yakni kelompok terakhir yang membawa kasus terkait mengungkap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Kasus ini mungkin sudah sering terdengar dan terjadi di beberapa daerah masing-masing. Banyak sekali pengemis jalanan yang mendominasi anak-anak. Salah satu alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan eksploitasi adalah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh yang kemudian dapat menjadikan atau menimbulkan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya. Keadaan itu yang kemudian memaksa
anak untuk ikut serta terlibat melakukan kegiatan yang tidak sepantasnya untuk mereka lakukan. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Dian yang telah melaporkan di lokasi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Dian Ningsih beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.